semuanya, kembali lagi di BBS Bincang-Bincang bersama Serat. Nah, di episode yang keempat ini kita kedatangan tamu yang sangat amat prestigious ya, yaitu dari kakak tingkat kita dan juga alumni. Tapi sebelum kita memulai BBS hari ini, kita punya tagline nih Kak. Jadi Kak, kalau misalnya aku sebutin tagline-nya BBS, aku bilang BBS, Kakak jawabnya Stitching Secrets, Slaying Style, let's spill the thread. Oke, ya teman-teman. Oke. BBS, Stitching Secrets, Slaying Style, let's spill the thread. Boleh tepuk tangan. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini Kak, aku mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Salim Koharudin dari Kria Tekstil Fashion 21. Dan tidak lupa di sini kita juga akan kenalan sama kakak-kakak kita di sini. Boleh dari yang ini dulu, kakak ini ya. dulu. Ya sebelumnya kenalin, aku Rizka Sastia Zoneri, biasa dipanggil Ika. Aku dari KTF 2020. Boleh, Ibu. Kenalin, aku Ani dari KTF 2019. Boleh tepuk tangan lagi. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau nanyain kabar nih. Gimana nih Kak? Kabar kalian berdua ini ya? Setelah belum sih, Kakak belum ya Kak? Berarti ya, Kakak yang udah ya. Boleh gimana kabarnya gitu? Dari Kak Ika dulu. Kalau aku ini sih, karena sekarang masih lagi struggle tugas akhir ya. Jadi so far so good, enggak. Maksudnya tugas akhir is fun, tapi kayaknya rada stres dikit ya gitu. Cuma aku baik-baik saja, mungkin karena emang sekarang kita difokusin ya ke tugas akhir aja gitu. Jadi kayak pasti akan ada pelarian untuk nyari mau ngapain. Maksudnya kayak biar nggak stres di TA terus gitu. Pasti kita kayak mungkin ngerjain TA-nya di luar atau apa. Jadi aku sekarang kalau dibilang aman sih, tapi ya pasti struggle-nya ada lah gitu. Iya. Dan kalau untuk Kak Ani sendiri kan kakak nih udah sepul ya ibaratnya ya, udah duluan ya teman-teman ya, udah lulus duluan. Oke. Gimana sih kehidupan life after graduate, sekalian kabar dari kakak? Kabar aku happy sih. Happy. After graduate happy, cuma ya kita harus beradaptasi lah ya sama after graduate kan kita pasti most of the student pasti nyarinya kerja dan sebagainya. Cuma aku ngambil jalan yang lumayan beda sih sebenarnya dengan nggak bekerja gitu. Jadi aku pas after graduate aku langsung start my own business, terus aku juga ngelakuin hal-hal yang aku suka. Jadi happy lah. Selalu tepuk tangan lagi teman-teman. Nah, setelah kita mendengarkan dari kabar kakak kita ini teman-teman, seperti judulnya itu Start and Ending a Big Journey, kita bakalan coba mengulik nih dan sekalian kepoin lebih jauh nih lika-liku kehidupan kuliah kakak-kakak kita ini di zaman-zaman mereka ya teman-teman ya. Nah, kita masih sejaman ya. Iya, masih sejaman ya. Mungkin Kak Ani lebih sepuh karena Kak Ani ini angkatan 19 berarti sebelum COVID ya? Sebelum COVID, aku sempet 1 tahun sih di kampus ya. 1 tahun, terus 2 tahun itu ke skip. Jadi aku kuliahnya ya sebenarnya cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun ya? Iya, karena 2 tahunnya hilang itu karena COVID ya. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab ya. Kesibukannya hari-hari ini deh, gimana? Ngapain aja sih, mulai dari siapa dulu? Dari aku. Kalau aku ya seperti udah dibilang tadi ya, aku fokus TA tugas akhir. Dan kalau untuk kesibukan yang pastinya aku ngerjain TA. Dan karena kebetulan aku topik TA-nya emang mengenai block printing, jadi aku ke eksplorasi. Aku bakal ngabisin waktu di ngerjain eksplorasi, terus kerja lab, studio, cat main cat gitu. Terus paling kesibukan lainnya itu ya biar nggak gila aja, nyari hobi lain gitu. Ngapain kayak mungkin nongkrong. Ngapain itu? Aku baru-baru ini belajar golf, driving golf. Anak KTF golf ya, sangat wow banget ya. Numpang sih sama teman kalian. Oke, baik. Gitu. Sama apa ya? Udah sih itu Zumba. Nah itu biar nggak gila, kita harus olahraga lagi TA gini, minimal ada aja dikeluarin keringat.
darah air mata Iya. sekalian gitu biar semuanya gitu. Kan nih Kak Ani, After graduate aku banyak sih kegiatan aku. boleh apa? Maksudnya kayak lumayan, maksudnya walaupun aku nggak kerja di suatu brand, tapi aku lumayan aktif di media sosial. Aku juga lagi ngebangun personal branding, terus bikin video. Pokoknya sesuatu yang bikin aku happy tuh biasanya aku rekam gitu loh, karena aku kan happy juga, aku ngelakuinnya happy. Terus juga setiap bulan sekarang aku ngadain workshop. Seru banget collab gitu. Oh iya, collab gitu. Yang gimana biasanya gitu? Workshopnya biasanya crafty sih, karena emang kan aku suka nge-crafty gitu, bikin beading atau sewing dan sebagainya. Aku tuh kebetulan ada collab gitu sama beberapa orang yang emang dia udah pro gitulah di bidang workshop gitu. Jadi aku sebenarnya sekarang masih ngikut, cuma ya collab gitu. Terus juga ada ngasdos, terus sama running bisnis aku aja sih. Terus sometimes aku juga freelance. Karena belum lama ini juga aku ikut yang IFO itu kan aku volunteering kan freelance juga. Aku masih senang-senang ikut freelance gitu loh, karena aku tuh pengen ketemu orang baru sih sebenarnya, karena aku kan after graduate aku nggak kerja, jadi aku tuh sebenarnya butuh teman gitu untuk nambah apa ya, kayak insight gitu sama orang-orang baru. Dan kadang tuh kalau kita misal sering pergi sama orang baru tuh kita kadang tuh kebetulan aja dapat project dan sebagainya kayak gitu. Jadi link emang Link ya. penting banget. betul banget. Terus juga yang tadi personal branding sekarang udah lumayan, kadang aku diundang event dan sebagainya, itu sih happy aja. Aku after graduate aku bener-bener mendedikasikan hidupku untuk biar aku happy aja. Karena kalau mau lihat kehidupan Kak Ani di TikTok dan Instagramnya Hey An itu kayak ada Hey ho, welcome back. Baik. Keluarga kria. Nah, tadi juga sempat di-spill kan kalau Kak Ika ini ngambil topik TA-nya block print ya? Iya, block print. Boleh nih diceritain ke teman-teman yang ada di sini yang lagi menonton. Gimana sih? kalau- Ngapain sih block print? Kalau dari awal tuh kan aku topiknya emang milih sih, pilihan pertama tuh aku emang block printing. Dan mungkin menurut aku block printing itu emang sangat apa ya, karena dia punya karakter tersendiri ya, ciri khas khusus block printing itu sendiri. Jadi kita tuh kalau mau berkarya dengan block printing itu tuh kayak kesempatan change-nya tuh gede banget gitu. Nah jadi awalnya tuh aku mikirnya wow, menyenangkan block printing dan maksudnya kayak seni banget, nyeni banget gitu. Udah aku cobalah masuk, ternyata di dalam aku dapat kebagi subtopik lagi kan. Ada subtopiknya, aku masuk dapat chiaroscuro. Kalian tau gak sih karakter visual block printing aku chiaroscuro? Itu tuh kalau kalian pernah lihat Nirmana gelap terang, dari yang terang ke gelap itu tingkatan warna itu, warna pokoknya permainan warna gitu. Nah jadi kalau misalnya chiaroscuro tuh biasa dipakai di lukisan-lukisan abad dulu lah, misalnya kayak abad 15-16 kalau nggak salah gitu. Dia tuh permainan gelap terang warna di mana memberi efek kalau gambar itu nyata. Kalau kalian tahu sih, jadi dia tuh dalam satu ton warna, ada dari warna terang, gelap, dan sedang yang kayak gitunya. Nah jadi aku tuh PR banget ya. Block printing yang kalian tahu apa sih? Yang kayak cuma cap satu plat cetak, blok tek satu warna. Dan di sini aku PR-nya harus menciptakan karakter gitu. lain, iya, gradasi dan tingkatan lain nih dalam satu gambar 2 dimensi ini buat jadi bikin gambar ini lebih nyata, lebih 3 dimensi lah gitu. Nah jadi block printing yang aku ambil sekarang itu yaitu topiknya chiaroscuro, dan apa ya, untuk produk akhirnya itu ya aku mau ngambilnya produk fashion sih niatnya, untuk kan swasta mita nanti ke depan kan kita pengen tampil juga. Cuma karena produk apa tuh? Ya busana Busana lah gitu, ya. baju lah gitu. Ya nanti deh, kan masih belum di ACC ya Iya, gitu. iya. Jadi kita masih preview 3, masih baru bab 4. Sejauh ini ya paling kerjaan aku eksplorasi terus untuk ini sih, Mendapatkan mencapai yang mencapai tadi yang yang aku tadi bilang ya. tadi itu gimana sih bisa bikin gambar block printing chiaroscuro ini bisa masuk nih ke produk fashion. Kan biasanya kita lihatnya di lukisan nih gitu. Itu sih yang sejauh ini yang lagi dijalanin di ya. block printing ini. Struggle nangis-nangisnya aku itu gak apa-apa, tapi gak nangis-nangis banget deh, masih ada senyum Iya ketawanya. betul, benar. Ada teman-teman juga lah ya. Ada yang teman-teman mendukung juga yang ya. mendukung sama-sama stresnya. bener. Nah kalau untuk Kani sendiri, kalau aku sih udah tahu, ada sedikit sih udah tahu dari topik TA Kak Ani sih. Cuman boleh dikasih tahu nih teman-teman sekalian, karena menurut aku tuh topik TA Kak Ani ini lumayan unik ya, kayak menyambungkan gitu. Boleh. Keren. Jadi sebenarnya topik TA aku tuh aku ngambil sustainable fashion, dan itu tuh biasanya kita tuh mengolah barang-barang yang
sudah tidak bernilai gitu, baju-baju bekas lebih tepatnya menjadi sesuatu yang lebih bernilai gitu. Nah di situ tuh aku ngolahnya dari baju-baju bekas yang dari Gede Bage. Nah kebetulan aku tuh TA-nya aku tuh nggak ngerjain dari nol karena waktu itu TA yang aku ambil tuh selaras dengan lomba yang aku ikutin. Jadi kebetulan waktu itu mungkin aku ceritain juga ya, mungkin Salim juga udah tahu aku pernah ikut lomba LPM gitu, dan kebetulan si topiknya tuh sama aku pakainya topiknya sustainable fashion, dimana aku pakai baju bekas dan aku olah menjadi produk fashion gitu. Dan di situ aku ngambilnya menswear sih, dan kebetulan pas aku TA itu sama topiknya sejalan ya. Dan ternyata pas aku tanya ke pembimbing ternyata boleh pakai itu, jadi aku pakai si sustainable fashion ini. Struggle banget sih kalau menurut aku ya, menarik tapi lumayan struggle karena kan bahan yang kita pakai tuh kan sedikit ya. Kalau baju bekas tuh mungkin teman-teman juga yang nanti ngambil sustainable fashion ini harus diingat bahwa bahan yang kita dapatkan itu benar-benar terbatas, dan kita tuh harus bisa ngolah bahan itu semaksimal mungkin sampai jadi produk fashion yang nantinya nggak akan kurang dan nggak akan bikin limbah lagi gitu. Kayak gitu. Karena aku ada momen-momen tertentu gitu ya, aku ngambil bahan itu terus aku kehabisan bahannya, dan aku kayak pede aja, mungkin banyak lah, mungkin di Gede Bage kita banyak kalau kurang bahan gitu kita cari aja gitu misalkan. Aku juga maksudnya walaupun aku nge-patch tapi aku tuh kan mengelompokkan beberapa motif gitu, diperhatiin motifnya. Nah terus aku kayak ya udahlah, mungkin motif garis aku tuh waktu itu ada salah satu namanya motifnya tuh garis. Aku tuh kayak ya udah motif garis mah banyak di Gede Bage. Itu aku sampai tidak semudah itu nyari motif garis. Padahal aku nyarinya paling sederhana banget, motif garis merah putih. Itu udah kayak aku pikir kayak mudah banget. Ada di mana-mana, Indonesia Raya. Itu susah banget, ternyata susah banget itu nyarinya. So kayak aduh aku udah pusing banget itu. Kan yang kayak kita tahu kalau kita ke Gede Bage gitu, kita kan emang dapat satu udah itu harta karun udah gitu ya. Tapi tuh aku dengan sembrono itu kan kayak udahlah, namanya ya garis-garis merah putih biasanya banyak gak sih gitu. Ternyata enggak gitu, susah banget. Aku sampai nyari kayak udahlah mendingan aku ganti motif dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sustainable fashion tuh emang menarik karena kita kan mengolah limbah ya. Terus kita mengolah limbah, kita juga fokusnya kan ke permasalahan alam ya kalau limbah itu. Nah tapi ya itu yang harus di notes tuh, kita harus benar-benar memanfaatkan limbah yang ada biar nggak jadi limbah lagi gitu. Karena kalau misalkan jadi limbah lagi, nah sisanya terus buat apa ngolah limbah gitu. Itu sih yang harus di notes gitu. Menarik sih. Kalau misalnya untuk dari kakak tadi udah juga nyeritain nih si struggle-nya gitu kan. Ada nggak sih struggle yang pas previewnya nih? Pas preview prosesnya berarti ya. Proses previewnya menuju sidang akhir ya. Ya mungkin karena itulah, karena aku mungkin tadinya aku nggak ikut aku tuh mungkin bukan privilege sih, mungkin kayak aku lebih mudah kali ya dari teman-teman yang lain yang dari awal, karena kan udah ada karyanya. Struggle-nya sih kalau yang lain kan bikin laporan itu dari maju ya. Kalau itu jatuhnya mundur karena aku lomba dulu baru jadi dulu baru bikin laporan. Jadi aku tuh mundur jalannya gitu. Nah, itu sih agak struggle-nya karena kita kan harus nyari foto lagi, terus harus dibikin kayak ini awalnya gimana sih bentuk bajunya gitu, awalnya menyesuaikannya. Itu sih yang agak struggle. Cuma sebenarnya kalau preview dan sebagainya ya, kalau misal kita ngerjain TA memang kita yang mengerjakan, dan sungguh nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang sesusah itu sih. Walaupun pas prosesnya nangis-nangis, tapi pas preview itu kan pertanggungjawaban ya. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan laporan kita. Kalau kita ngerjain nggak akan. Yang penting kita paham sama topik kita. Yang penting kita paham apa yang kita kerjakan gitu. Udah itu aja sih sebenarnya. Untuk yang joki-joki nggak relate. Gitu. Jadi sebenarnya intinya kalau ngerjain sendiri jangan takut. Iya. Kalau untuk dari Kak Ika sendiri nih, ini kan lagi previewnya nih, udah preview 3 ya kalau gimana? Kalau aku sih ini apa sih tadi tantangan? Preview. Apa prosesnya ya? Sama menjadi prosesnya. Kalau sama preview itu aku awalnya deg-degan sih. Pas preview 1 kan kita kemarin sistemnya dibikin kelas seminar itu ada ininya, jadi masuknya ke preview 1. Nah itu tuh, dan aku presentasi. Preview 2 aku juga presentasi, dan preview 3 kemarin kita cuma display karya. Nah tapi itu tuh awalnya deg-degan banget karena apa ya? Karena masih baru banget ya. Pertama kali gimana sih Kak Ani? Maksudnya kayak kita dengan ini mikirnya
Iya, masih newbie banget, betul, masih belum betul. mateng, masih belum paham dengan ini kita sendiri, dengan karya dan Kayak sidang rencana. gitu kan. Bener, sidangnya tuh yang kayak awalnya sambil gemeteran. Aku tau gak sih, kalau cerita aku kemarin, aku waktu aja kan pembimbing aku Pak Sigit ya, Iya. dan kebetulan dosen seminarnya Bu Morin, tapi waktu itu diganti Kak Ajeng. Pas maju ke depan, aku ngejelasin tuh, aku gemeteran tuh. Kan itu masih kita ngejelasin bab 1 aja tuh, preview 1. Bab 1 apa sih latar belakang, rumusan masalah dan lain-lain ya, menjelasin. Belum ke ranah-ranah di mana eksplorasi dan produk akhirnya gitu. Nah, waktu aku menjelaskan itu lidahku berlibet guys. Nah, aku kayak karena lidahku berlibet, aku ngomongnya nggak jelas, aku mengulang terus dan akhirnya waktunya habis tak. Itu dia, kalian kalau sidang pergunakan waktu sebaik mungkin karena itu sangat berdampak ke apa ya, maksudnya kayak ya yang mendengarkan jadi nggak dengerin, jadi nggak tahu nih apa nih kelanjutannya gitu. Nah itu jadi maksudnya gak usah grogi. Aku tahu awalnya pasti akan grogi, aku pasti kayak deg-degan gitu kan. Cuma maksudnya kayak pahamin lagi beneran, dan kuncinya satu, jangan jadi deadlineer. Itu pelajaran banget untuk aku sendiri ya. Karena jujur preview 3 kemarin aku deadlineer banget. Aku eksplorasi hamin sekian lah di hari preview 3 dan nyiksa banget gitu jadi deadlineer. Jadi nggak matang, nggak siap gitu loh. Yang kita bikin, kita nggak sempat baca lagi laporan kita nggak sempat ngelihat lagi nih kurangnya di mana nih eksplorasi kita gitu. Nah jadi aku tuh selama ini struggle aku ya itu, aku tuh manage waktu aku tuh kurang banget. Aku tuh tipenya yang aduh kalau belum deket nih semangatnya belum tergebu-gebu nih gitu. Otak aku belum encer nih gitu. Jadi dari jauh hari itu aku dengan cara jangan ketawa gitu. Jadi cara aku menghadapinya itu dari jauh-jauh hari itu aku udah mulainya kelaporan. Udah aku ngetik laporan. Salim, kamu kenapa ketawa sih? Kamu percaya ya? Karena aku udah tahu gitu. Boleh lanjut. Sorry banget. Ya kamu udah lihat ya? Iya. Aku tuh dari jauh-jauh hari itu fokusnya ke laporan dulu. Sebenarnya kalau beda-beda sih orang-orang ya, mungkin kalau aku tahu dari teman-temanku ada dari jauh-jauh hari dia tuh eksplorasi dulu berlaporan, kan beda-beda ya, ada yang curiosity sama problem based. Nah kalau aku curiosity dan aku emang eksplorasi kerjaanku. Nah jadi aku dari jauh-jauh hari itu aku laporan dulu, dekat-dekat hari baru aku eksplorasi. Kenapa? Karena menurut aku kayaknya otak lebih encer gak sih Kak Ani? Aku sih, kalau Kak Ani dari jauh hari Kak Ani kan deadlineer aja. Jadi gitu, kalau aku gitu. Nah tapi pasti orang ada jalannya masing-masing, ada caranya masing-masing gitu. Yang penting pokoknya pede di sama preview itu, pede dengan karya sendiri. Ini buatan gue, ini gue yang buat, gue yang meneliti sendiri, ini gue yang rancang semuanya sendiri. Maksudnya kayak kenapa sih harus nggak pede? Pertanggungjawaban. Kenapa kalian ambil ini? Kenapa kalian menggunakan ini? Kan itu harus ada dasar-dasarnya tersendiri dan itu emang harus diulik dalam banget gitu loh. Itu sih kalau harus dipertanggungjawabkan lah ya. Dipertanggungjawabkan. Wah, berarti tadi ini banget ya, aku sangat terkesan sih teman-teman mendengar cerita dan struggle dari Kak Ani dan juga Kak Ika ya. Ada yang dari buat bajunya dulu, ada yang bener-bener deadline juga ya Kak Ika ya. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Kan kalian kan pasti pas udah lagi TA nih, kalian pasti ada planning kan gitu kan. Nah, planning yang kalian pikirkan tuh apa sih kira-kira? Kayak abis gue TA nih, gue pengen ini, gue pengen ini, mungkin gue pengen kerja, buka brand, something else. Masih plannya dulu ya? Dulu dari Kak Ika. Kalau aku sih sebenarnya masih belum kelihatan banget jujur sejauh ini. Kayak karena masih masih tenggelam di dunia perkuliahan ini tuh masih keenakan gak sih? Jadi belum kepikiran terlepas tuh gimana, aku tuh masih belum ada gambaran gitu, jujur ya. Cuma kalau misalnya dibilang harus ngapain, plan yang ngapain, yang pastinya di otak aku mau kerja di bawah brand atau di bawah orang, maksudnya gitu. Kayaknya apalagi kita fashion ya, apakah kerja di bawah desainer, maksudnya kita kerja nyari ilmu. Aku niatnya tuh pengen menguras ilmu apa yang bisa aku ambil gitu. Cuma untuk kedepannya pasti sih pengennya buka brand, pengennya buka brand. Cuma masih belum ada gambaran gitu, belum kelihatan gitu. Ya mungkin menurut aku dari yang sana tadi itu dulu, aku kerja dulu, aku di bawah orang dulu, ngeliat dulu gimananya. Kalau untuk buka brand sendiri, niatnya aku pengen ngelanjutin ini sih, brand
brand kakak aku bersama kakak aku. Iya. Apa itu kalau boleh tahu? Nanti kan ada di situ. Iya sih. Iya, aku mau ngelanjutin ini bareng kakak aku. Oke. Ntar aku kasih tahu apa. Terus udah gitu, cuma itu masih rencana awal kita sebagai siblings ya. Sebagai kakak adik, maksudnya kayak masih rencana panjang gitu kita. Cuma kalau untuk aku pribadi ya mau kerja dulu deh gitu. Gitu sih. Kalau boleh dari Kak Ani nih, yang sudah duluan nih. Waktu dulu sih plannya. Planning Planning atau ya plannya udah terrealisasikan mungkin? Nah, udah sih, cuma Udah, yang masih alhamdulillah ya. ongoing. Jadi kalau plan waktu TA itu abis TA sebenarnya aku tuh waktu TA udah mulai ngambil freelance kan. Aku pernah freelance styling, terus fashion design, terus sempet jadi aku tuh sebelum graduation pas after sidang banget aku tuh sempat kerja di salah satu brand di Bandung, hijab gitu selama ya itu aku kerja waktu itu dan aku merasakan tuh selama 3 bulan oh ternyata begini ya rasanya bekerja. By the way waktu itu aku tuh kerja sama ngastus juga jadi aku tuh 1 minggu tuh 3 hari aku masuk kantor, terus 2 harinya aku ngasdos. Habis ngasdos aku ada freelance design juga. Itu part terpenuh aku waktu itu sih after TA itu. Terus kayak kerasa banget pasti. Kerasa banget. Itu kerasa banget aku kayak aduh, kayaknya ini bukan kehidupan yang maksudnya. Jadi aku tuh sebenarnya kan punya brand aku ini yang sekarang tuh dari aku setahun aku masuk kuliah. Nah, karena aku tuh orangnya terencana gitu. Aku tuh orangnya bener-bener memikirkan aku tuh mau ngapain ya nanti gitu. Dan aku tuh selalu bilang ke diri aku bahwa aku nggak mau kerja gitu. Tapi waktu abis TA itu aku mencoba bekerja karena aku ngerasa kayak aku belum berani juga buka brand sendiri. Ayo kerja dulu gitu kan. Ternyata pas udah kerja kayak wah sepertinya aku tidak bisa nih harus ke kantor nih terus pulang macet-macetan tuh aku pasti pulang aku selalu ngeluh gitu kan. Terus kebetulan kakak aku tuh di Bandung dan aku selalu kalau habis kerja aku selalu cerita ke dia terus dia tuh selalu ngedengerin apa ya kayak keluh kesah aku gitu. Dan lama-lama dia kayak udahlah kayaknya kamu emang gak cocok aja kerja gitu. Jadi ya udah mendingan jalan apa yang kamu suka kalau menurut kamu itu bisa ngasih ini juga ke kamu gitu kayak happiness dan bisa menghidupi kamu juga gitu sih. Intinya dia percaya dan ya cuma aku awalnya gini sih kayak ngelihat Kak Ani gitu juga yang rencana aku tadi bilang aku mau kerja cuma aku ngeliat dari orang-orang di sekitar aku, lingkungan aku mungkin ya apa mungkin emang basic dari turunan keluarga emang kita ini bukan orang yang bukan orang bisnis gitu kalau aku dan kakakku. Cuma jadi kita ngerintis tuh kalau kakak aku dia tuh emang dari bawah banget ngerintis. Nah, dan aku mikirnya sekarang aku tuh tipe yang kalau kerja di bawah orang tuh susah gitu. Berat. Aku bukan tipe yang bisa dan aku belum tipe yang pede untuk buka usaha dulu. Tapi mungkin kayak Kak Ani dulu ini ya, maksudnya ngerasain dulu capek-capek karena aku tahu pasti akan lelah. Karena orang-orang terdekat aku gitu juga posisinya. Dia tuh kayak yang coba kerja di bawah orang dulu ternyata nggak sanggup, bukan tipe yang bisa gitu kan. Bukan tipe yang mungkin ada yang tipenya yang dia tuh ngerintis dari awal di bawah pelan-pelan naik kan ada gitu pelan-pelan naik. Mungkin dia jadi apa manajer, jadi apa kayak mungkin dia jadi owner kita nggak tahu gitu. Ya, cuma orang prosesnya beda-beda. Cuma kalau dari orang lingkungan sekitar aku dan aku udah menghadapi sendiri mungkin dari magang sebelumnya gitu. Kayak mungkin aduh aku tuh tipe yang enak pengen berkarya gitu. Kayak aku tuh pengen gila-gilaan karya. Mungkin kayak Kak Ani juga gitu ya. Jadinya kalau kerja ngerasanya kayak bukan jalanku deh gitu. Passion gitu loh. Cuma pasti ada ilmu yang akan bisa diambil kan. Betul. Gitu. Pasti ada yang emang harus kita ambil ilmunya gitu. Ya, ngomong-ngomong soal ilmu. Kalau misalnya sorry tadi aku potong. Ngomong-ngomong soal ilmu nih. Ada nggak sih mata kuliah yang kalian seneng banget nih, ini gue banget nih mata kuliah nih. Gitu. Yang gue banget waktu kuliah ya. Yang gue banget tuh ini sih reka rakit. Biasanya. Iya dong. Hey, kan aku tuh anaknya craft banget ya. Jadi pokoknya semua mata kuliah yang emang praktek aku biasanya selalu seneng kecuali mata kuliah yang biasanya berupa teori. Itu aku biasanya nggak suka lah gitu. Tapi biasanya rata-rata sih aku suka sih mata kuliah yang tapi favoritnya itu sih reka rakit. Iya. Karena aku banyak craft juga. Craft iya sih kan. Kakak craft banget lah ya. Craft deh. Hey you. Aku sih mungkin ilustrasi fashion sih emang. Karena basicnya dari awal tuh
Aku tuh sebenarnya dari SMP dan SMA tuh aku pupdok banget anaknya. Aku tuh ngedit, aku tuh dari kecil tuh diajarin bapakku Photoshop dari dulu. Jadi kayak dibandingkan bapakku ngasih aku kertas untuk coret-coret, bapakku ngasih aku komputer untuk dicoret ngedit. Nah di situ aku ulik-ulik. Jadi aku kalau ngedit tuh aku tuh ngerasa safe place aku banget gitu. Cuma mungkin udah nyampe ke serat, mungkin kayak udah ngadapin capek kali ya jadi pupdok. Maaf pupdok, no offense. Cuma maksudnya kayak aku berusaha kabur sedikit, cuma maksudnya kan balik lagi ke pasti perkuliahan aku bakal masuk ke dunia editing itu lagi. Jadi aku suka ilustrasi fashion, bikin motif, tapi cuma sama satu software, aku cuma suka Photoshop. Kalau sisanya tuh aku stres. AI itu bisa, cuma maksudnya kayak basic aja. Basic. Nah, jadi paling aku gemari, paling senang pas masuk matkulnya tuh ya itu Photoshop, ilustrasi fashion tuh aku pas datang tuh aku senang kelas ini gitu sama Pak Dede waktu itu. Iya bener. Dan buat teman-teman yang nggak tahu ini aku lagi make baju dari Kak Ika sendiri itu banget. Judulnya Melanodamas. Nah, dan ini aku juga make ini pas IFW, fotonya ada di sini mungkin ya. Ini adalah foto-foto fashion show-nya. Yes, sorry editor ya tolong. Nah, kita kan udah ngebahas nih dari perkuliahan kakak, TA dan juga struggle preview kalian. Iya. Kita masuk ke dunia pekerjaan nih. Nah, boleh dikasih tau nggak sih kayak kalian pernah magang kan? Pernah. Dan boleh diceritain sedikit nggak dari Kak Ika dulu magang kakak gimana sih pada saat itu? Kalau aku awalnya magang tuh di brand lokal di Bandung. Kalau kalian tahu Restory, itu tuh brand reward. Dia base-nya sustainable, terus dia tuh ngejual barang-barang reward dan juga dia ngejual ya thriftingan gitulah. Nah, jadi aku tuh kenapa aku memilih di situ waktu itu karena biasanya aku juga suka reward. Aku suka mengolah bahan dan waktu pertama kali aku masuk kebetulan mereka juga lagi nyari tim rework, mereka lagi mau buka istilahnya kalau project. Nah, jadi mereka tuh kemarin lagi mau bikin project kalau nggak salah ya, waktu itu emang mau beda dari koleksi-koleksi sebelumnya gitu. Nah, jadi kebetulan aku dan temanku ada Alaika, kita tuh diajakin gitu untuk project dan aku tuh jadi tim rework bagian rework dan kita emang reworknya tuh emang sendiri, emang aku rework sendiri nggak ke vendor karena emang ya balik lagi kan maksudnya kayak susahnya nyari penjahit yang bisa menerjemahkan desain rework. Susah kan, maksudnya kayak itu kan di keliaran kepala kita sendiri gitu loh. Karena no rules. Iya, nggak ada rules ya, udah potong sini potong sana, tidak ada pola, tidak ada ini. Nah, jadi waktu itu aku rework sendiri. Terus untuk sisa-sisanya tuh paling di tempat magang aku jadi stylish, aku waktu photoshoot aku bantuin juga jadi stylish yang kayak gitu-gitu sih aku magang kemarin. Gitu. Kalau dari Kak Ani job desk apa yang pas magang? Job desk pas aku magang sih sebenarnya nggak ada spesifik job desk yang gitu karena kan di sana aku tuh magangnya di designer. Jadi sebenarnya aku ngebantu desainer tersebut. Sometimes aku juga jadi stylist, terus kadang juga aku masukin pattern ke desain yang desainernya udah buat. Terus juga kadang-kadang aku ikut photoshoot untuk bikin video campaign dan sebagainya gitu sih sebenarnya, nggak ada job desk yang spesifik. Karena biasanya kalau kayak gitu disebutnya tuh ya anak magang aja. Anak magang betul. Ya kita memang mau bantuin gitu. Betul. Kalau kakak di mana magangnya? Aku kebetulan di Deden Siswanto. Deden Siswanto ya. Boleh tepuk tangan teman-teman sekalian. Nah, kalian kan kita tadi udah ceritain tentang kerja dan juga ada kuliah dan tadi juga sempat nyinggung brand-brand kalian gitu. Boleh dari Kak Ani dulu nih ya. Brand kakak tuh namanya apa sih dan apa sih yang menginspirasi kakak gue mau ngejalanin di brand? Oke, aku tuh nama brandku Enable Co kebetulan. Itu tuh ada meaningnya, tapi aku harus ceritain nggak ya? Ya harus dong. Enable tuh sebenarnya punya harapan gitu. Jadi di balik Enable tuh namanya Enable itu anything is possible. Gitu. Dibuka di BBS ini loh. Gue juga baru dengar. Enable itu anything is possible.
possible. Jadi dalam nama itu aku tuh punya harapan besar untuk brand ini bisa menjadi besar. Boys. Merinding. Gila sih, ya, saya sebagai ini ya teman-teman, aku sebagai customer ya. Kalian juga bisa loh, bang, nge-custom made ya, kak ya, bener ya. Baik, atau sekarang sih aku fokusnya lagi ke baju aja sih, atasan dan Ke baju dan bawahan atasan, gitu. ya. Cuma emang soon akan launching tas ya, doain aja. Gitu. Kalau dari Kak Ika nih, Kalau aku gak ada brand punya aku Nggak sendiri ada. sih. Cuma kakak aku buka brand dan aku sama kakak aku tuh deket banget emang kan. Terus udah gitu dia tuh buka brand Rework. Apa Namanya Zori Work. Zori Work dan Kalau tahu Zori itu kan Apa nama itu? belakang aku dan kakakku. Oh, iya. Iya, kakakku Rizka Sastia Zoneri, kakakku Ramadana Zoneri. Jadi Oh. biar gampangnya Zori kali. Zori. Ya cuma maksudnya dari Zori itu kalau sebelumnya mikirnya itu kan gabungan antara nama kedua orang tua kita. Ya maksudnya kayak kita buka usaha apa-apa ya di bawah restu dan doa dari orang Doa tua. dari Jadi orang maksudnya tua. kita nama Zori itu nggak yang maksudnya sembarangan dicomot gitu juga enggak. Cuma maksudnya kayak udah izin ke orang tua boleh nggak dipakai gitu. Ya udah yang penting itu. Oke. Nah, jadi itu Kalau apa namanya? Brandnya itu ya ngejual produk-produk yang di rework sih gitu. Ada bag, ada baju, ada bawahan yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak masih liar banget sih, masih Liar, ya. baru dan makanya aku mau bantuin kakak aku sih. Cuma karena sekarang kan masih sibuk kuliah ya. Jadi kita sering bareng, ntar udah ikut bazar, pameran, udah ikut nggak lomba juga sih, cuma maksudnya kayak udah ya yang kayak fashion show di bazar yang gitu-gitu udah pernah lagi. Iya, oke. Kalau misalnya untuk struggle-nya sendiri, kalian ada nggak sih struggle ketika kalian menjalankan brand kalian gitu? Kalau struggle ya pasti banyak Banyak banget, banget apalagi ya. kita sebagai orang yang startup dari bawah itu benar-benar harus semuanya kan dikerjain sendiri ya, nggak tim. Namanya kita mahasiswa, jadi bener-bener kita startnya bener-bener dari bawah sendiri. Aku ngurusin digital marketingnya, ngurusin yang feeds dan sebagainya, terus produknya ke vendornya semuanya diurus sendiri. Itu sih yang struggle dan bener-bener. Terus kita juga harus konsisten kan dengan apa yang kita lakuin itu sih. Jadi ya bener-bener harus tetap di jalannya, kita harus bener-bener menyadarkan diri sendiri bahwa kalau bukan lo siapa lagi. Iya. Itu sih sebenarnya. Kalau aku struggle, kakakku sih paling banyak ngadepin struggle. Cuma maksudnya ini kayaknya banyak banget tuh aku ceritain kakak aku di sini, kayaknya kakak aku RFD Yona guys. Sekalian. Enggak, kalau aku kakak aku sih yang struggle, cuma kita tuh bagi tugas sih. Kalau aku ngelihat dia tuh struggle-nya tuh karena ya aku bilang tadi ya, kita kayak basicnya bukan dari keluarga yang lancar dengan buka bisnis gitu, kita bukan yang gitu. Jadi kayak yang struggle dari kakakku mungkin kayak yang berusaha dari nol nih, kayak dia solo sendiri gitu, buka sendiri bisnis baru gimana caranya. Nah aku tuh paling seringnya itu ngebantuin kalau misalnya ada proyekan gede atau mungkin ya biasanya aku project sih. Sebelumnya tuh kemarin project sama Feby Putri. Jadi dia tuh kan Feby Putri tuh kan suka bajunya tuh yang banyak cengkoneknya gitu lah. Cengkoneknya kayak itu ya. Cengkonek. Aku ngerti sih. Maksudnya kayak Feby Putri tuh dia picky banget dengan desain baju yang dia inginkan, dan dia tuh memikirkan juga aku tuh beli baju pengen di apa-apain lah gitu, bukan yang bukan yang tipe apa sih ngomongnya Desain nih minimalis atau dia bukan yang desainnya minimalis, dia tuh anaknya unik banget kalau Unik. ini. Jadi dia memilih untuk baju-bajunya itu di rework ke kita. Nah di situ baru kayak ya kerjaanku ngebantu kakak aku dari desainnya, prosesnya juga. Ya kan kita cuma berdua, maksudnya kayak masih baru. Apa sih maksudnya mau kita minta tolong orang gitu. Jadi struggle-nya tuh ya karena kita masih berdua, karena masih kecil aja gitu. Jadi semoga ntar jadi gede, doain ya. Amin. Nah, kalau kita juga udah mendapatkan insight ya teman-teman dari Kak Ani, dari Kak Ika tentang perkuliahan itu gimana, magang, kerja, kalian juga udah ngasih tahu semua tentang ya pengalaman kalian lah pas kerja di dunia magang. Ada nggak sih kalian mau ngasih tahu ke teman-teman sekalian kayak hal penting apa yang kita harus siapin, entah itu mental ketika kita udah masuk nih ke dalam dunia pekerjaan gitu. Mungkin dari memperbagusin public speaking atau gimana? Sebenarnya kalau buat anak kreatif sih yang paling penting portofolio ya. Iya. Kalau buat anak kreatif, kalau sebelum mau masuk ke dunia kerja, terus juga kayak software yang harus kalian kuasai, hal-hal seperti itu juga harus dipersiapkan. Terus juga kita kan semakin berkembangnya zaman ya,
dulu aku tuh kan kayak apa namanya, kita tuh kan di kampus nggak belajar apa Clio yang 3D design Iya, itu. iya, Nah iya. itu sekarang kan penting banget di Iya, beberapa lagi brand itu rame penting ya. di Lagi rame penting bisa atau Pola enggak gitu. ya. Nah itu tuh ya kadang kita juga harus ngikutin zaman, Update kita zaman, update, kita harus bener-bener. ikut ya course dan sebagainya gitu sih. Jadi kita benar-benar harus apa ya, harus udah siap dengan portofolio kita pas kita kuliah gitu. Jadi pas udah pas lulus ya Aman. kita ready to go. Ready to go ya. Gitu sih. Bener-bener. Sangat amat inspirasi ya teman-teman sekalian ya. Nah mungkin makasih banget nih Kak udah memberitahu kita tentang insight-insightnya gitu. Mungkin dari Kak Ika tadi belum ya? Kan tadi sempat lupa. Aku nggak ini sih, karena kan aku Iya betul. masih berada di ranah ini, Yes. aku masih belum bisa memberi Iya. masukan menurut aku. Jadi aku tadi sangat menginspirasi kan. Iya sih, sangat. Aku dengerin Kak Ani tadi. Mendengarkan Aku juga termasuk lah ya. Pendengar yang baik ya. Nah mungkin kita sebelum kita mengakhiri ini dikit, kita bisa flashback dulu ya teman-teman. Dari kalian berdua, kalian kan yang benar-benar di angkatan yang udah hampir mau lulus dan juga udah lulus nih. Ada nggak sih kalian kangen gitu yang namanya kuliah gitu? Oh, Kangen banget. Kangen? aku merinding. Apa tadi? Aku Gimana? kangen Kangen kuliah. Ada yang dikangenin apa enggak? Pokoknya nih, Momen-momennya. pokoknya aku menyampaikan ini, kalian harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sekarang dengan teman-teman kalian, karena pas kalian udah lulus tuh kalian bener-bener sendiri. Oh, tadi Sedih ya, tapi ya Bang ya. ditinggal Jadi- temen nikah. Pokoknya pas kalian lulus tuh kalian bener-bener sendiri, jadi kalian harus bisa struggle dengan diri kalian. Makanya buat misalnya sekarang kalau kalian masih sama teman-teman itu harus ya dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena aku tuh kan tipe banyak banget lah karena pas kuliah, kalau boleh dibilang ya, momen sekolah yang paling membahagiakan tuh masa kuliah. Masa kuliah. Karena bener-bener teman-teman di kuliah aku tuh bener-bener yang apa ya, semuanya tuh bener-bener ngajak ke hal-hal yang baik gitu loh, kayak misalkan lomba dan sebagainya. Iya. Pokoknya aku tidak pernah kecewa dengan teman kuliah. Oh, Mereka semuanya bener-bener membawa Sangat aku sampai bermakna ya sampai nangis. sekarang. Oh. enggak. Emang hatinya lembut banget. Aku gitu. Gitu ya. Jadi benar-benar harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Nah, kalau untuk dari Kak Ika sendiri gimana sih kayak kalau flashback dikit-dikit Didi? Kan Flashback, Kakak kan iya, bagian dikit-dikit. yang angkatan yang Covid ya, dimana kayak semua pertemuan itu tuh yang bener-bener secara online. Gimana sih yang kalau kita flashback lagi pas ketika Kakak bertemu dengan teman-teman Kakak gitu? Itu tuh apa ya, kan aku anak daerah ya. Pertama kali nyampe Bandung ketemu temen itu kayak titik hidup aku, ngerti gak sih? Kayak kalian tahu selama ini aku kan di Aceh, belum lagi Covid itu nggak kemana-mana, kita kuliah apa-apa sendiri, keterbatasan bahan untuk tugas itu tuh susah gitu. Nah jadi yang momen paling gak bisa dilupain tuh pas pertama kali ketemu temen di sini nih, pertama kali ketemu, pertama kali kenal. Aku tuh kayak awal masuk tuh udah dengan keadaan ada tugas kan, itu udah semester 3, itu dengan nugas bareng, itu tuh aku kayak udah mikir hidup nih gue nih di sini gitu. Nah, Apa namanya, ketemu teman, dan yang bikin sampai sekarang tuh masih membekas banget di hatiku itu kalau misalnya nugas bareng teman, terus kayak misalnya udah stres itu memang paling enak tuh ngeluhnya ke temen, ke yang sesama kita lagi ngejalanin bareng nih, mau dia sama-sama lagi stres juga emang enak keluh, mau dia dengerin enggak maksudnya enak aja gitu. Ngerjain bareng teman apa-apa tuh pokoknya ya emang temen masa kuliah tuh emang aduh guys jangan disia-siakan deh, maksudnya gitu kayak lagi gini. Dan waktu itu aku juga posisinya apa sih, lupa mau ngomong apa dan ya itulah maksudnya. Dan yang paling sekarang tuh yang bikin membekas juga karena aku kan udah di posisi TA dan sebelumnya itu aku MBKM, jadi kuliah bersama teman-teman di gedung kampus ini tuh berkurang lah gitu. Udah maksudnya dibanding teman-teman lain masih ketemu, sekarang aku udah nggak ketemu teman-teman lagi di kelas guys, dan itu aku FOMO dan sedih. Aku pengen ke kampus, pengen mikirin milih baju untuk kuliah tuh. Aduh baju apa ya? Aduh. membahagiakan banget. Iya, sih, iya, bener Itu banget. ketemu teman di kampus, di kelas lah gitu. Makan itu bareng. beda. Makan bareng. Bareng, Pulangnya ya. Nongkrong di kemana? kos gitu
gitu kan. Iya, itu enak banget. Nah, sekarang aku udah di fase yang tidak ngerasain itu lagi. Cuma untuk nugas, untuk TA tuh masih ada sih gitu. Jadi, ya dengar saran Kak Ani tadi, aku akan mempergunakan sebaik-baiknya waktuku bersama teman-teman. Gitu. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Tapi last but not least nih Kak, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, ada nggak sih kalian pesan yang mau disampaikan untuk adik-adik dan kakak-kakak sekalian yang lagi struggle dan overthinking banget nih di masa-masa kuliah ini? Pokoknya sebenarnya pesan ya. Sebenarnya jalanin aja apa yang sedang kalian jalanin, pokoknya sebaik mungkin menurut aku. Karena momen ini adalah momen terbaik, jadi sayang banget kalau nggak kalian gunakan sebaik mungkin. Jadi kalau aku tuh pas kuliah kan, aku pengen semua hal tuh berjalan dengan baik gitu ya, sama kayak gitu. Jadi janganlah ada berpikiran untuk bolos dan sebagainya gitu. Terus juga ambil momen-momen yang baik, kayak misalkan ikut lomba, ikut kepanitiaan. Karena percayalah, mungkin ada yang di luar ada yang ngomong, emang kamu apa sih manfaatnya ikut kegiatan gitu di kampus? Nah, manfaatnya relasi di situ. Kita nggak tahu pekerjaan itu bisa datang dari mana aja gitu. Jadi kayak bikin relasi sebanyak mungkin biar nanti kalian hidupnya lebih mudah gitu. Itu sih, dan konsisten terus disiplin juga dengan apa yang kalian sukai dan kerjakan. Pokoknya harus rutin dikerjakan gitu. Itu sih. Dan kalau untuk Kak Ika sendiri, untuk angkatan saya nih mungkin ya, yang lagi mau masuk menjerumus nih ke dalam TA itu. Kalau aku Kak Ani yang banget ya, maksudnya kalau Kak Ani ini emang masa depan banget gitu ya. Kalau aku tipe yang sekarang yang kalian hadapi udah jalanin weh. Maksudnya kayak aku juga gitu. Iya, maksudnya kalau aku tuh, kalau Kak Ani kan maksudnya kayak yang kehidupan, perencanaan ke depan itu mateng lah gitu ya gitu. Nah, kalau aku sekarang tipenya yang ya udah nikmati dulu apa yang kalian jalanin sekarang, nikmati, ini kan masih belum TA ya, nikmati dulu. Maksudnya kalau soal bolos jangan tapi aku pernah itu maksudnya kayak yang tapi mungkin itu ada sisi-sisi yang kayak memorize-nya di situ lah gitu. Nah, jadi yang harus kalian hadapin sekarang, harus dijalanin ya itu tadi, apa yang udah kalian pilih, apa yang udah kalian dipertanggungjawabkan ke depan, itu harus kalian jalani terus. Apapun pilihan, apapun jalan kalian ke depan, lupa Kenapa ya, lupa lagi? apapun yang kalian hadapi ke depan, pokoknya itu yang harus dinikmati. Kalian benar-benar, maksudnya kayak jangan anggap beban lah gitu. Jalanin apa yang ada di depan ya. Jalanin. Kalau di kepala beban, ke depan abis gitu. Abis kalian gitu. Maksudnya kayak yang hati kepala tuh sinkronkan, ini nih emang jalan gue kelar seperti ini, sampai ke depan seperti ini gitu. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Nah, untuk teman-teman sekalian, kita udah dengerin ya dari cerita-cerita dari Kak Ani dan juga Kak Ika. Nah, habis ini kita akan langsung masuk ke sesi game. Oke, halo guys, again back to me. Nah, tadi kita udah dengerin ya cerita-cerita dari Kak Ani dan juga Kak Ika. Nah, habis ini kita langsung masuk ke sesi games. Nah, jadi untuk games kali ini kita akan bermain Would You Rather. Nah, jadi aku bakalan ngasih dua pilihan yang nanti akan kakak-kakak pilih gitu dari pertanyaan ini, dan harus ada alasannya gitu. Oke. Gitu ya. Tidak boleh dibaca, tidak boleh nanti. Pertanyaan pertama. Will you rather kakak lebih memilih mata kuliah gambar atau mata kuliah jahit? Jahit. Gambar. Udah tahu ya. Kenapa? Kok Kak Ani dulu kenapa? Karena ya aku suka ngejahit. Suka ngejahit. Iya, aku suka bikin sesuatu. Kalau Kak Ika? Kalau aku daripada menjahit, aku mending gambar. Sebenarnya bukan nggak suka gambar, nggak suka jahit. Cuma aku kalau pola-pola yang jahit matkul kayaknya aku kurang. Cuma kalau jahit reward, aku reward gitu. Oke. Pertanyaan kedua, would you rather jahit tugas sendiri atau jahit ke vendor? Kemana? Vendor. Sendiri sih. Sendiri. Kalau tugas vendor. Karena iya sebaik-baiknya aku menjahit, nggak sebaik vendor. Oke. Gitu. Kalau untuk tugas ya, tapi kalau untuk yang aku pakai, aku jahit sendiri. Jahit sendiri. Oke. Aku sendiri tadi ya jawabnya ya. Sebenarnya aku keduanya sih. Keduanya. Tapi kayak kalau dibilang sendiri, kenapa? Karena kayak cara ini aku jahit sendiri ya. Karena menurut aku rada ini sih,
aku tuh kayak mungkin nggak percaya sama vendor kali ya, apa mungkin belum dapat vendor yang pas mungkin gitu. Jadi kayak lebih mempercayakan diri sendiri. Gitu. Cuma kadang kalau misalnya yang riskan atau yang kayak umum mungkin menurut aku vendor bisa, aku ke vendor. Vendor. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. Would you rather nyicil tugas atau nugas SKS? SKS. Nyicil tugas. Bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya ya. Oh pasti gitu. Kenapa itu? Karena kayak aku bilang tadi, otak lebih encer gak sih kalau Iya. sudah sehari sebelum. Baik. Iya, enggak. Berarti kakak enggak ya? Enggak, lebih nyicil. Nyicil ya. Nyicil. Oke. Nah, ini udah ketahuan sebenarnya. Would you rather reka latar atau reka rakit? Rakit. Latar. Nah, udah kelihatan ya, udah Topik TA. Oke. Berarti pertanyaan selanjutnya, would you rather outfit cetar atau outfit mager ke kampus? Cetar dong. Mager tapi cetar. Gimana itu? Gimana itu? Cetar, tapi cetar. Cuma aku sering mager sih. Cuma Mager. kalau misalnya would rather, aku akan memilih cetar kalau aku bisa, bisa. Oke. Iya kan? Cuma kadang aku mager. Cuma Berarti hudian aja ya? Iya, cuma kadang ada accent cetarnya sedikit, ada nggak Baik. sih? Nah, pertanyaan selanjutnya, would you rather gambar digital atau gambar manual? Digital. Oke. Kenapa tuh gambar digital? Kenapa nggak manual? Ya lebih enak aja sih. Bisa diando. Bisa diandung. Betul. Baik. Betul juga sih ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, would you rather nugas sendiri atau nugas bareng pacar atau teman atau jangan-jangan HTS-nya? Itu 3 opsinya untuk kamu itu aja. Enggak. Aku sama temen dong. Sama teman? Iya dong. Sama pacar? Temen juga sih. Teman juga. Tapi ya sama teman sih. Sama teman. Teman dan pacar. Nggak ada HTS itu ya? Dong. Itu Tidak haram. ada. Haram ya? Haram! Oleh yang satu. Iya nggak boleh pacaran harap. Boleh apalagi HTS. Walah tak kerabu zina. Aduh, takut. Enggak HTS jangan itu. Jangan ya. Jangan. Oke. Sendiri juga mantap kok. Mati dikit lah ya. Enggak ya? Bisa tapi mati. Bisa teman. Oke, selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir nih. Would you rather mahir di tekno tekstil atau kria tradisional? Aduh, dua-duanya ini lagi tekno tekstil deh. Kenapa itu? Tekno tekstil ya lebih apa ya, kita bisa belajar sesuatu yang baru gitu loh. Kalau tekno tekstil kan kita di bidangnya kria banget, terus kalau tekno tekstil kan kita belajar sesuatu yang baru gitu dari teknologi, jadi kayak lebih futuristik aja gitu. Aku juga tekno sih. Biar update aja. Biar Ya. update. Ya kan update. Zaman berkembang guys. Jadi kita ya gitulah. Iya. Cuma ya tradisi-tradisi nggak boleh ditinggalin. Iya, Tradisi nggak boleh ya, tetap number one ya. Itu number Karena one. kita di Basic. kria tekstil Anak dan kria fashion. tekstil, fashion dan Harus mengenal budaya juga ya. Betul. Oke, boleh tepuk tangan lagi. Terima kasih buat jawabannya. Nah, buat kita udah di penghujung nih kakak-kakak. Tapi sebelum itu kita bakalan ada sedikit cindera mata nih. Yang bakal langsung dikasihkan. Ini dia. apalah. Buka aja. Gue bisa makan. Jeng jeng. Ih lucu. Ini ya. Ini siapa yang crochet? Gantungan ya. Langsung dinilai, say. Lucu ini. Ini cocok sama warna ini tuh. Oh iya. Iya lucu. Kok gak bikinin warna aku? Aku juga mau. Tidak terpilih, maaf. Satu lagi buat Salim ya? Ih, cute. Salim aku mau yang itu. Nah, Thank you. Nah, sebelum kita nutup lagi juga nih kak, boleh nggak sih nanti teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang di sini yang mau nanya-nanya, boleh DM kakak atau boleh dari komentar ya, boleh ya? Boleh, Langsung boleh, aja, terbuka nih untuk Hit teman. me up, Iya. Hit me up nih. Di Instagram Nomor aku. WA di bawah sini. Iya. Atau kalau kalian mau beli dari brand aku Edible Co boleh banget. Itu dia. Instagram Kani apa? Hey An. N-nya 3. N-nya 4. 4. Iya. Sotoy. TikTok juga jangan lupa follow. Aku Sama. bikin hey you tiap hari. Hey
you, welcome back to my channel main gak ya? Enggak. Terus Oke, kalau oke. aku ya, kalau aku Ya, di sosial media kan? Sosial media. Iya. Kalau aku bisa DM aja ke Instagram aku Rizka Sastia, A-nya double. Oh iya, Hanya Gede-gede. iya iya. betul. Apa lagi? Lanjut. Apa? Enggak, aku bulan ini ada workshop jangan lupa. Jangan lupa Datang nih guys. promosi ya. Nah buat teman-teman juga boleh kalau mau request untuk langsung ke DM aja ya atau ke kolom komentar di Serat. Nah sekian dulu mungkin dari kita. Terima kasih Kak Ika dan juga Kak Ani yang sudah Terima kasih menyempatkan banyak. datang hari ini. Nah buat teman-teman sekalian terima kasih juga yang telah menonton untuk BBS kali ini. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube dari Serat Evika. Dan juga buat teman-teman sekalian, aku mau nginfo ini untuk kali ini BBS adalah BBS yang terakhir. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa nantikan kemungkinan kalau misalnya ada BBS selanjutnya, who knows, we never know, right? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian sekalian. Sampai jumpa di lain waktu, bye-bye. Thank you. Bye.